objektif agak banyak ya, 4 pemeriksaan. Insya Allah sih gak lama-lama. Oke, langsung tuh. Lanjut. Mudah-mudahan kita lewatin aja ya. Pemeriksaan timanometri. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu untuk pemeriksaan timanometri, kita mengukur tekanan di telinga tengah. Jadi mengukur telinga tengah, mengukur gendang telinganya juga. Cara kerjanya gimana? Jadi menggunakan alat timpanometer ya. Stimulus suara diberikan ke dalam liang telinga, kemudian tekanan di dalam liang telinga diubah-ubah, dan pantulan suara yang tadi diberikan itu direkam. Jadi waktu perubahan tekanan telinga di liang telinga itu, maka terjadilah tadi puncaknya timpanometri. Lanjut. Ini komponen-komponen timpanometer. Biasanya lubangnya ada 3. Udah pasti. Pompa udara, terus mikrofon dan loudspeaker. Loudspeaker tadi tugasnya mengeluarkan suara ya, stimulus suara tadi. Jadi yang direkam itu suara juga. Jadi loudspeaker mengeluarkan suara, pompa udara merubah tekanan di liang telinga, kemudian pantulan suaranya itu direkam oleh mikrofon. Oke, lanjut. Cara kerja timpanometri, probe dimasukkan ke dalam liang telinga untuk menciptakan kondisi hampa udara. Jadi harus ada kondisi hampa udara dulu ya. Kalau tidak hampa udara, pasti nggak bisa jalan. Biasanya udah pernah megang timpanometri, udah pasti tahu leaking. Kadang agak susah kalau yang telinganya lebar-lebar, itu pasti leaking. Kalau yang telinganya kecil-kecil, mampet, nabrak. Oke, lanjut. Nah, interpretasi timpanometri ini udah mungkin udah banyak tahu. Timpano A, AD, nah ini ada ADD lagi, sebenarnya masih masuk AD juga. Terus ada AS, C dan B. Lanjut. Nah, ini penilaian timpanometri. Itu ada static acoustic impedance atau peak ya, kita gampangnya puncak lah. Jadi tinggi gelombang timpanometri itu dinilai juga. Dapatnya dari mana? Jadi puncak timpanometri ini didapat saat tekanan di liang telinga dan telinga tengah itu sama. Jadi untuk timpanometri itu pertama ditiupkan udara dulu. Jadi saat tekanan di liang telinga dan telinga tengah itu sama, itu efeknya kalau dibilang kayak gendang lah. Kita kalau gendang yang kencengnya bagus tuh suaranya nyaring. Nah, waktu tekanan itu di puncaknya itu, nah itulah terjadi puncak yang dinamakan tadi static acoustic impedance atau peak. Nah, nilai normalnya untuk anak-anak itu di 0,2 sampai 0,9, di dewasa 0,3 sampai 1,4. Kalau di bawah nilai normal ini kemungkinan antara AS atau B. Oke, lanjut. Terus ada ear volume. Nah, ini yang kadang suka nggak ketahuan ya. Taunya flat aja. Padahal flat ini ada macam-macam. Ada flat karena perforasi. Ini biasanya flatnya di atas. Kalau flatnya di atas itu biasanya perforasi. Ciri khasnya apa? Volumenya pasti besar. Karena kan ada nilai normal volume ya. Di anak-anak itu 0,4 sampai 0,9. Jadi kalau tiba-tiba di anak-anak sampai 1,5 atau 2, kemungkinan besar pasti perforasi. Mungkin kita silap mata ya, lagi otoskopi nggak kelihatan lubangnya. Jadi akhirnya jadi begini timpanometrinya. Oke. Kalau untuk dewasa 0,6 sampai 1,46. Nah, tadi kan di atasnya volume ya. Kalau di bawahnya gimana? Kalau di bawahnya volume, kemungkinan nabrak. Nabrak apa? Nabrak liang telinga
atau nabrak serumen. Ya, jadi kalau mau periksa timpanometri pastikan telinganya bersih. Karena apa? Di situ ada apa? Pompa udara. Pompa udara tadi niup dan nyedot. Nah ini paling sering nih, waktu dia nyedot serumennya tarik. Nah di RSCM ini udah sering banget korbannya irtiknya udah sampai dedel bel. Karena itu, karena yang pegang juga banyak tangan ya. Kadang apa masukinnya nggak pas, nabrak serumen, nabrak tiang telinga, ya udah sedot-sedot aja udah. Oke, jadi jangan lupa timpano ini selalu dicek, sering mampet karena nyedot. Oke, lanjut. Peak pressure. Nah, ini sama puncak juga, cuman ini pergeseran puncaknya. Jadi normalnya itu di anak-anak minus 150 sampai plus 50. Cuman jarang sih kalau plus ya. Kalau tekanan timpanometri plus itu biasanya kemungkinan karena nangis atau apa biasanya habis dari tempat terdengar atau tempat tinggi. Seumpamanya teman-teman periksa di lantai 8, di lantai 9, pasien baru naik, kita timpano bisa jadi tekanannya plus. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini gradien. Ini yang suka kelupaan kadang, karena nggak semua timpanometri kadang ada gradiennya ya. Ada juga yang ada gradiennya, cuman harus dimunculkan terlebih dahulu. Gradien ini ada nilai normalnya, harus lebih dari 0,2. Kalau 0,2, di bawah 0,2 gimana mas? Biarpun dia ada puncaknya, tapi kalau gradiennya di bawah 0,2 itu tandanya ada cairan di dalam telinga. Sumbernya dari mana? Ini Houston dan kawan-kawan. Jadi kalau naik standar 0,2 itu dari mana? Dari Houston ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang mungkin jarang teman-teman periksa timpanometri 1000 Hz. Sebenarnya ada lagi timpanometri 600 ya, yang 600. Cuman untuk standarnya untuk sekarang pemeriksaan di bayi di bawah 7 bulan itu pakainya 1000. Sebenarnya kalau lebih gampangan ini daripada timpano 226. Karena yang dicari itu cuman puncaknya aja, gelombangnya aja. Mau ada gelombangnya di tengah, mau gelombangnya di ujung, yang penting ada gelombang sedikit aja, itu tandanya normal. Cuman kalau dia, jadi sebenarnya ada kalau apa di timpanometrinya GSA itu dia ada baseline-nya. Ini kebetulan yang contohnya ini nggak ada ya. Itu ada baseline-nya. Jadi kalau puncaknya itu nggak keluar dari baseline, berarti itu ada gangguan di telinga tengah. Gitu. Oke, lanjut. Otoakustik emission. Nah ini otoakustik emission sebenarnya punya arti sendiri. Suara atau gelombang akustik yang dihasilkan sel rambut luar koklea. Jadi kalau ngomong OAE pemeriksaan belum tentu. OAE itu sebenarnya fenomena suara yang muncul dari aktivitas sel rambut luar koklea. Jadi kalau ngomong OAE doang nggak pakai pemeriksaan, jadinya nggak kerekam apa OAE. Karena OAE itu otoakustik emission itu yaitu gelombang suara tadi yang dihasilkan oleh sel rambut luar. Kalau nggak direkam ya nggak jadi pemeriksaan OAE. Oke. Nah, lanjut aja. Langsung OAE itu ada yang jadi OAE di telinga manusia itu ada yang perlu dirangsang baru muncul, ada yang tidak perlu dirangsang. Yang tidak perlu dirangsang ini namanya spontaneous OAE. Yang jadi masalah, tidak semua orang itu punya respons spontaneous OAE. Makanya pemeriksaan ini jarang diperiksa. Jadi kalau untuk apa? Grafik pemeriksaannya kira-kira seperti yang digambar ini ya. Jadi
yang dipakai itu cuma mikrofon doang. Mikrofon dimasukin ke liang telinga dan dia dan langsung 5 menit aja. Jadi ini gelombang-gelombangnya yang direkam ini sebatang soal ya. Lanjut dok. TOAE. Di sini ada yang pakai TOAE? Enggak, TOAE. Pakai ya Mas ya? Mas Adi doang nih, yang lain ada yang pakai? Ada di Jarang sepertinya. Namun kalau TOAE ini transient itu sekejap. Bisa juga dibilang brief sementara doang. Jadi emang sebenarnya bisa lebih cepat kalau hasilnya bagus. Ya. Jadi stimulusnya dia klik. Ini kalau di luar negeri jadi standar buat screening pendengaran. Nah masalahnya tergantung di lapangan juga kadang. Saya periksa TOAE juga kalau ini screeningnya. Pernah cobain pakai TOAE ternyata juga lebih lama. Tergantung juga kondisi lagi bayinya. Kalau TOAE itu dia tidak banyak terganggu sama noise ya. Kalau DP itu ada noise, jadi dia melambat. Beda sama TOAE. Maka TOAE itu sering dipakai buat screening. Nah, dia nilainya juga pakai SNR 6, sama kayak di TOAE ya. Masalahnya SNR-nya kalau TOAE itu kita nggak bisa ngitungnya. Kalau SNR-nya di TOAE itu kan DP dikurang noise floor. Kalau ini SNR-nya muncul langsung angkanya. Cuman dia ada reliability-nya ya. Jadi ada persenan apa? Ini respon beneran nggak sih? Harus di atas 80%. Lanjut dok. Nah, ini di sini ada contoh hasil pemeriksaan TOAE ya. Angkanya nggak kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini yang pas-pas itu di atas 6 semua ya. Yang prefer 5. Sama. SNR-nya 6 juga sama kayak di TOAE. Lanjut. Nah, distorsi produk OAE. Stimulusnya donor jamur ini yang paling banyak dipakai kayaknya nih. Ya. Sebenarnya distorsi produk OAE itu apa? Yaitu respon yang distortion itu jadi ini kita kasih dua nada murni. Ini suara respon yang muncul sebenarnya bukan di dua nada murni ini. Ternyata distortion produknya itu muncul di apa? Responnya muncul di 2F1 dikurang 2 kali F1 dikurang F2. Jadi kayak contohnya ini F1 nya di 2000, F2 nya di 2400, DPOA nya munculnya di 1600. Terus kita biasanya nih kayak lanjut dong. Nih kita baca hasil pemeriksaan OAE ya. Biasanya kita kadang kalau ditanya ini yang refer yang paling atas nih itu di frekuensi berapa? Di frekuensi kita bacanya di GM. Padahal kalau GM itu tidak mewakili frekuensi yang diperiksa. Biasanya kalau yang untuk mewakili frekuensi yang diperiksa itu F2. Makanya di atasnya itu protokolnya 1500 sampai 10.000 kHz karena yang dipakai itu F2-nya, jadi bukan F1-nya atau GM-nya. Jadi yang DPOA-nya itu yang mewakili itu F2-nya. Jadi kalau ditanya refernya di mana, yang dijawab F2-nya ya, dengan di GM-nya. Oke, lanjut dok. Nah, ini contohnya. Dia yang ditulis cuma F2 aja, F1-nya nggak ditulis, karena itu yang mewakili frekuensi yang diperiksa oleh DPOA tadi ya. Untuk XNR-nya udah tahu ya bang, cuman ada syarat lagi. Jadi distortion produk itu muncul di minus 10 desibel sampai plus 30 desibel. Itu distortion produk. Jadi kalau sampai dapat DP-nya di bawah minus 10,
itu berarti buat disusun produk. Itu biasanya noise doang. Jadi mau hasilnya DPNF-nya 6 atau lebih, itu dibilang tetap reaper. Bisa balik lagi tuh tadi tuh. Ini ada di yang sebelah kiri di 8.300 yang nomor 2 dari atas itu DP-nya minus 14, NF-nya minus 249, DPNF-nya dapetnya di 10,4. Ini kita bilang positif palsu ya. Jadi karena DP-nya di bawah minus 10 itu kita tidak anggap respon. Mau DPNF-nya mau 10 mau 20 tidak dianggap itu respon dari disusun produk. Oke, lanjut. Lagi dong, satu lagi. 1 menit. Auditor apa potensial? Sebenarnya saya mau langsung ngomongin beda dana SSR. Cuman sebenarnya beda dana SSR ini direkamnya dari mana? Dari auditory efek potensial. Efek potensial apaan? Efek potensial itu aktivitas listrik yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini ada tambahnya auditorinya. Jadi ini efek potensial yang muncul dari rangsangan suara. Lanjut dong. Nah, ini kita ngomongin beda sama SSR. Nah, auditory potensial itu ada 4 nih. Ada saking panjangnya ya auditory potensial sampai 600 milisecond. Cuman untuk di Bera kita cuma merekam sampai 15 milisecond. Sebenarnya bisa sampai 20 milisecond ya. Kalau Converse tuh lebih panjang lagi. Lanjut dong. Ini Bera, namanya ada banyak. Jadi kan kalau seumpamanya luar negeri terus namanya beda-beda, jangan bingung. Di kita tuh biasanya di sheetnya kita tuh namanya ABR ya, tapi kita tetap nyebutnya Bera. Karena emang ya nama lainnya juga. Kita lebih familiar pakai Bera kalau di sini. Lanjut nih generator yang kita lewati saja. Lanjut lagi dong. Ini cara kerja Bera sebenarnya. Oke, kalau saya jelasin ini panjang ya. Jadi yang mempengaruhi gelombang apa tadi auditory efek potensial apa aja? Itu ada tipe stimulus, ada stimulus rate, ada polaritas. Nah, terus ada transdusernya juga mempengaruhi Bund Bera. Terus pakai earphone, pakai headphone, pakai insert itu mempengaruhi bentuk gelombang juga. Lanjut dong. Persiapan penulisan Bera. Atau ya pokoknya tempatnya kalau ini jangan berisik, yang penting nyaman. Terus jauh dari lingkungan listrik, alat-alat listrik yang besar lah intinya. Ada yang pernah periksa Bera di Oka? Pernah. Biasanya Bera itu isinya listrik semua, karena dia ada buat naik turunnya. Itu kalau bisa dimatiin dan cuma dicabut kabelnya doang. Jadi di bed itu ada baterainya juga. Jadi kalau bisa saklarnya di-offin. Itu yang suka kelewat. Jadi mengganggu pemeriksaan. Lanjut. Oh iya, tadi pasien demam itu ngaruh ke pemeriksaan Bera. Paham ya? Nah ini dia nih ya. Dan kita nggak ada izin mbak. Lanjut dong. Ini tetap paling baik daripada headphone ya. Kalau headphone itu karena dia nempel ke elektroda, biasanya mempengaruhi ke proses perkakan juga. Dan kenapa dibeli insert? Karena lebih tidak mengganggu pemeriksaan lah, karena dia generator audionya itu jauh dari elektroda. Lanjut. Masa latensi absolut. Ini panjang masih. Skip aja nih masa latensi absolut. Masa latensi absolut jadi petak muncul gelombang 5-nya. Bukan gelombang 5 doang ya, gelombang 1, 2, 3. Tambahin buat kita nanti ya. Ini kayaknya harus
Lanjut lagi deh. Lanjut lagi. Nah, ini gambaran gelombang berat. Kayak lebih gampang lagi di sini ya. Jadi siklusnya klik. Yang di atas itu normal, gambarnya kayak tempat ya. 1, 3, 5 muncul sesuai dengan masalah tensi. 5-nya muncul sebelum 6 milisekund. Jadi tidak dibilang memanjang. Oke. Yang di bawah ini konduktif. Gimana kita bisa bilang konduktif? Gelombang 1, 3, 5-nya manjang semua. Oke. Di bawahnya sensori neural. Gimana biar sensori neural? Sensori ya, Bang. Kalau sensori itu biasanya masalah tensi nggak bakal manjang, masih sama. Kecuali yang neural nih. Kalau neural itu apa? Yang memanjang itu 3 sama 5-nya aja. Kalau tadi kan konduktif 1, 3, 5-nya yang manjang. Nah jadi kalau ketemu tiba-tiba nanti gangguan sedang atau agak yang penting masih di 60, 80-an tapi gelombangnya memanjang, jangan panik, jangan bingung. Bisa jadi memang sensori neural. Gimana memastikan lagi? Ya tidak gabung. Oke. Lanjut yang paling bawah itu ANSD. Mungkin kayaknya belum ada yang pernah dapat ANSD? Belum. Makanya biasanya kalau di kita protokolnya itu pakai pertama pemeriksaan itu pakai radar action. Biar gampang kalau mau nyari CM nanti kita tinggal merekam condensation. Gitu. Oke ya. Lanjut. Kategori gelombang berat. Clear respon. Biasanya kalau emang textbooknya sih harus diulang ya. Tapi bisa aja teman-teman nggak harus ngulang di satu telinga. Nih muncul respon 80 desibel sebelah kanan, pindahnya sebelah kiri. Kalau gelombangnya sama, masalah tensinya sama, berarti responnya benar dong. Ya. Kenapa? Karena kita kan kalau berat kejar-kejaran sama waktu ya, takut bayinya bangun. Jadi kalau kita ngulang-ngulang 2 kali, biasanya lebih lama. Memang kalau untuk teorinya begini, cuman kalau di lapangan mudah-mudahan teman udah lebih paham lah. Apalagi yang udah sering pegang bendera ya, begitu lihat gelombangnya, oh ini ada gelombang. Oke, karena yang di bawahnya itu di bawahnya no respon. Yang bawahnya lagi konklusi revolusi itu bisa aja apa pak biasanya. Kalau apa tuh biasanya munculnya gelombangnya berulang-ulang dong. Jadi dibilang gelombang 5 kan floatingnya dalam. Kalau ini enggak. Jadi kayak puncak bukit tapi sama semua dari ujung sampai ujung. Oke lanjut. Nah interpretasi berat. Nih yang teman mungkin interpretasi berat itu sama kayak audiometer sebenarnya dicari respon terkecil yang bisa dinilai. Gitu. Seumpamanya teman-teman bisa periksa sampai 40 desibel. 20 nya nggak dapat, ya kita bisa 30 nya dong. Kita jangan kalau untuk di berat jangan pakai intensity step 5 kelamaan. Itu kan audiometri ya. Oke lanjut. Nah ini sebenarnya ini yang penting nih ada correction faktornya. Jadi kayak besok diberi aja deh buat itu buat praktek. Lanjut dong. Ayo sekarang. Ini sebenarnya lebih spesifik ya. Frekuensi spesifik dia sama kayak beda sebenarnya. Cuman apa stimulasinya itu frekuensi dan audio dimodulasi. Cuman perlu catatan di sini teman-teman. ASSR itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri karena apa? Ini dari kesepakatan bersama sih. ASSR ada pemeriksaan objektif yang mungkin digunakan untuk memperkirakan ambang dengar pada neonatus dan bayi. Tetapi pada konsensus saat ini, ASSR tidak boleh digunakan sendiri untuk pemeriksaan pendengaran pada bayi dan gangguan pendengaran. Itu ada yang ngomong apa tuh? Staples 2010. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba diminta periksa ASSR-nya aja, tanya dulu, udah pernah periksa berat belum? Udah periksa OAI belum?
Karena apa? ASSR ini kalau ada A dari normatif, dia tidak bisa menilainya. Jadi nggak akurat nih. Ya. Terus ASSR ini terpengaruh banget sama listrik sekitar. Sama satu lagi, karena dia otomatis, ya udah kita manut aja sama hasilnya. Padahal sebenarnya ASSR ini menggambarkan kalau kita udah ada patokan dari Vera, kita bisa tahu gambarannya sekitar segini. Jadi kita mulainya tuh nggak ngawang-ngawang lah ibarat kata. Ada patokannya, semuanya beranya di 70. Berarti kita bisa mulai di 80 atau 90. Karena respon ASSR itu pasti 10 desibel di atas respon aslinya gitu. Jadi semuanya cuma di 80. Kalau jatuh responnya di 90 kan itu dikoreksi kan. Jadinya di 80. Makanya kita ambil pasti 10 desibel di atas respon bedanya. Terus, nah ASSR ini lebih maksimal untuk gangguan berat sampai setengah berat. Kenapa? Mungkin kalau yang pernah periksa ASSR tahu jumlah sweepnya ya. Jumlah sweep di 80 desibel itu udah 18. Satu sweep itu 16 epok. 16 epok tuh hampir lebih. Satu epok itu 2 detik loh. 2 detik kan. Jadi kalau kita periksa di bawah 80 desibel lama. Lebih baik kita periksa beranya dengan tombers. Karena apa? Ya ini sesuai. Memang tidak disarankan untuk gangguan sedang untuk ASSR. Mungkin kalau keperluannya masih tidurnya lama, kalau enggak emang dia udah kembali lagi untuk kontrol pemeriksaan ASSR aja buat fitting alat dengarnya boleh. Karena kita udah ada gambar beranya, ada gambar ASSR yang lama. Jadi perlu diingat teman-teman, ASSR tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi jangan kalau sudah periksa ASSR doang, jangan takut kecemplung. Mending diperiksa beranya dulu, biar ada gambaran. Nih respon sebenarnya di mana? Karena kalau di bera kita bisa lihat respon aslinya itu di berapa. Karena kita bisa lihat gelombangnya. Sedangkan di ASSR kita nggak bisa. Kita nurut sama alatnya. Sedangkan alatnya terpengaruh dengan listrik sekitar. Jadi kalau impedansinya tinggi saja, itu ngaruh respon di ASSR. Listrik sekitarnya juga nggak bagus, kita bisa lihat di EEG-nya biasanya ya. Waktu pemeriksaan itu ada EEG, nanti tuh, oh ini nggak ada EEG-nya lagi. Biasanya, maaf, sama kayak bera kan ada EEG-nya juga ya. Itu kalau EEG udah berantakan, sebenarnya ASSR itu udah kita harus meragukan ke akuratannya karena dia benar-benar yang dihitung tuh dikasih stimulus terus menerus dan direkam terus. Jadi begitu ada kadang ada respon, kadang ada enggak, ya udah manut aja kita. Makanya nanti patokannya beda, tetap balik lagi. Oke? Udah? Ya terima kasih. Mohon maaf Mbak Dewi.